Tapi memuridkan anak itu harus, menurut saya. Kan banyak orang tua nggak care terhadap ini. Menyerahkan ke gereja itu salahnya gitu. Setiap anak itu hampir selalu gagal mendengar nasihat kita ya. Tapi anak-anak kita itu nggak pernah gagal niru perilaku kita. Orang bapak itu tidak akan pernah jadi bapak yang benar kalau dia tidak pernah dibapai dengan benar. Kehadiran seorang bapak akan memberi identitas. Welcome back to On Track Podcast. Dunia boleh nggak karuan, tapi kita harus tetap on track. Ya meskipun kadang-kadang nggak on track juga sih. Tapi kita harus tetap on track. Tapi kita harus tetap on track. Selamat datang Bapak. Apa ini? Bapak pendeta, Bapak pendeta. Apa saja yang nyaman. Selamat Om. datang kepada Om Selamat datang. Isa. Om, kan kita kan masih muda. Ya kita kan anaknya Masih Om Isa anak-anak di sini. omnya. Jadi kita harus panggilnya Om. Terima Selamat kasih. datang Terima kasih. Om Ishak Tulus. Terima kasih sudah bersama dengan kita. Dan puji Tuhan udah boleh datang ke Jogja di hari ini. Habis datang langsung Datang podcast, langsung bayangin podcast. betapa luar Betapa biasanya. luar biasanya sama kita. Ya mungkin boleh perkenalan Om, boleh ngenalin apa dan gimana. Nanti kita habis itu kita lanjutin, kita mau bahas apa gitu. Oke. Saya Ishak Tulus, istri saya namanya Jeti Kaligis. Anak 6, cucu 7, semua baik-baik. Kok kamu tahu Puji ya? Tuhan. Hebat loh, 6, 7. Luar biasa. Semua ada di Indonesia Om, anak-anaknya. Semua ada di Indonesia tapi di tempat yang beda-beda. Tapi kami tetap punya prinsip bahwa kami dikontrol oleh Tuhan yang sama. Amin. Gitu. Luar biasa Luar kan? biasa. Nggak kelihatan, masih sangat Udah sama lah. bener. Semangatnya sama kayak kita, semangatnya. Amin. Jadi pengalamannya pasti jauh berbeda. Jauh berbeda. Sangat amat sangat berbeda. Udah berapa lama Om? Eh, Kayak pelayanan atau Kalau melayani saya menyerahkan diri dari tahun 84. Itu serahkan diri jadi hamba Tuhan, terus menjadi gembala itu mulai tahun 89. Terus saya khusus di track keluarga itu 20 tahun lebih. nah, karena sudah Gitu. disebut trek keluarga itu Betul tadi. lah ini. ini. Ini yang ditungguin. Keluarga. Kenapa nih? Kok kayaknya ngomongnya tuh kayak Keluarga. dari hati banget gitu. Ada apa dengan keluarga? Udah 20 tahun Om. 20 tahun lebih. Ada yang ketemu keluarga dengan berbagai macam berarti Om. Berbagai macam. Ada yang aneh sampai yang Luar biasa maha dahsyat itu tadi. Ya kan Om, bener kan Om? Menurut saya banyak yang ruwet malah. karena gini, ada survei, pernah ada survei bahwa pernikahan itu 10% bahagia, 80% seperti api dalam sekam, 10% cerai. 10% Ya. apa tadi? bahagia. 10% bahagia, 80% seperti api dalam sekam, 10% cerai. Dan tugasnya kita harusnya nolongin yang 80% ini supaya naik jadi bahagia, harusnya. Di berbagai macam media ya harusnya ya, termasuk gereja-gereja juga gitu. Wow, 10% cerai, 10% apa tadi 10% bahagia. 10% bahagia, 80%-nya yang api 80% dalam yang api sekam. dalam sekam. Kalau api dalam sekam maksudnya gimana sih Om? Ya di permukaan kelihatan baik-baik, gereja iya, bahkan kalau ke gereja bajunya seragam, Wis. duduk jejer ya. Tapi bentar. begitu keluar di mobil sudah berantem ya, gitu. Kayak gitu kira-kira. Dan itu 80% sayangin. Dan itu 80% nggak bisa. Berarti banyak yang nggak kelihatan. Kalau- Datang senyum, pulang. 80% itu berarti kita tugasnya supaya banyak yang naik gitu ya Om ya. Jadi Banyak Jadi yang bahagia kembali gitu itu ya. tadi on the track tadi itu. Wes, Harusnya gitu. on track podcast. kayak ada happy gitu loh kalau on track itu disebut. Biar kita tetap on track gitu. Tapi kalau 80% kayak gitu Om, itu apakah fenomenanya ya itu dari orang tua tok
orang tua saja atau itu anak-anak juga ambil alih ambil peran gitu, ambil peran atau memang cuma orang tua? Kalau menurut saya gini, ada banyak pernikahan yang nggak dipersiapkan. Nah makanya supaya bertahan dan mencapai kondisi bahagia, paling tidak baik-baik lah gitu, itu ya dipersiapkan. Makanya rumah itu harusnya menjadi tempat pemuritan bagi keluarga sendiri, harusnya gitu ya. Berarti rumah itu sendiri Om ya, Iya. harusnya jadi pemuritan ya. Bentar, kalau gitu enggak kan selama Om pelayanan kan udah 20 tahun melayani berbagai keluarga dan fokusnya memang di keluarga kan Om. Boleh nggak sih Om cerita sedikit gitu bagaimana Om di keluarga bersama dengan keluarga kayak gitu. Cerita sedikit aja supaya kami juga bisa paham, oh begini toh pelayanannya Om Isa itu seperti itu. Kalau dari keluarga saya sendiri sebenarnya saya justru nggak merencanakan ya melayani di track keluarga ini, tapi tiba-tiba Tuhan bawa ke track ini aja kayak gitu. Dan saya berasal dari keluarga yang sebenarnya nggak bisa diceritain karena rumit, ruwet, nggak jelas, dan saya lahir dari situ ya. Terus kemudian saya terbeban banget supaya keluarga itu pulih seperti apa ya. Saya belajar, tidak aja cari pengetahuan, tapi saya sungguh-sungguh melakukan apa yang firman katakan sebagai pria, sebagai bapak. Terus saya memuridkan istri saya juga, memuridkan anak-anak saya gitu. Jadi makanya saya bilang di awal tadi, keluarga itu harusnya tempat pemuritan bagi keluarga sendiri. Menyekolahkan anak itu gampang dan memuridkan anak nggak gampang. Wih, nanti harus dibikin Tolong quotes quotes. sebentar. editor yang ngedit ya. Bahkan ada orang bisa sekolahkan anak sampai ke luar negeri, pindah-pindah dari negeri sini nggak cukup, negeri sini ilmu apa nggak cukup, tambah ilmu ini gitu, ya kan? Sarjana ilmu hitam. Tapi memuridkan anak itu harus, menurut saya. Kan banyak orang tua nggak care terhadap ini gitu. Menyerahkan ke gereja itu salahnya gitu. Ya kan Bapak? Itu menyerahkan ke gereja itu. Tapi sering banget Om. Saya juga ada di dunia pelayanan anak muda kan Om. Ini wakil di youth. Nah, kami ini pelayanan akhirnya dikasih tahu, wah titip anak saya ya gitu. Loh, yang titip anak saya. Penitipan ya. Sekarang kok gitu, tapi belajar jadi belajar saja untuk oke, harus Iya. kan sesama anak gitu. Saya memposisikannya sesama anak aja karena saya juga belum jadi orang tua gitu. Tapi tadi ada yang menarik sih, kalau rumah itu adalah tempat pemuritan. Pernah nggak Om? Ini mungkin saya agak bertanya dari sisi anak ya Om ya. Pernah nggak Om waktu memuridkan gitu ya, ngasih tahu anaknya Om khususnya gitu, kan anaknya Om gitu, pernah nggak yang terus kan jenjang umur tuh cukup jauh gitu Om, gimana caranya gitu supaya si anak itu sebenarnya paham gitu kalau aku maksudnya Om itu ya, Om ini lagi memuridkan gitu, saya ini lagi ngajarin, saya ini lagi mengarahkanmu. Kan sering banget anak tuh jadi salah paham gitu, ini bapak ini kenapa sih kayak gitu, kayak gitu ada nggak, kayak nggak komunikasinya nggak jalan gitu. Kalau pengalaman saya sendiri dalam rumah saya sendiri, saya nggak pernah mengalami seperti itu. Karena saya punya prinsip begini, kan hampir setiap anak itu hampir selalu gagal mendengar nasihat kita ya kan. Tapi anak-anak kita itu nggak pernah gagal niru perilaku kita. Jadi makanya pemuritan itu sebenarnya sebuah keteladanan hidup. Gitu, sebuah keteladanan hidup. Kalau cuman ngomong nanti ya nggak akan mempan sama mereka gitu, nggak ada bukti gitu. Berarti itu lewat tindakan berarti Om ya, tindakan. Lewat tindakan. Ya. Apa dulu Om juga melihat itu dari opa omanya, maksudnya bapaknya Om gitu, apa Om juga melihat itu atau? Oh, saya ini umur 2 tahun itu sudah ditinggalkan papa saya. Saya umur 2 tahun, adik saya umur 20 hari. Jadi praktis kami tidak pernah melihat sosok seorang bapak, itu nggak pernah.
Terus setelah itu mama saya kan kerja keras, jadi hilang waktu juga. Jadi praktis hidup saya sama adik saya itu hanya bersama nenek saya. Dan anak yang dibesarkan oleh nenek itu kualitasnya beda dibanding dengan dibesarkan oleh papa mamanya. Itu Karena pasti kah Om? Maaf sebentar. hampir pasti, kecuali kalau you lihat di Alkitab itu Timotius itu dibesarkan oleh neneknya juga. Tapi jadi bagus karena dimuridkan. Harus ada pemurid memang. Paulus ya kan. Dan Paulus itu memuridkannya begini loh kira-kira gayanya Paulus. Itu kayak gayanya Yesus. Timotius, lihat ya aku melakukan, ya kan? Terus langkah berikutnya, Timotius, kita lakukan bersama-sama. Timotius, sekarang kamu yang lakukan, aku yang lihat. Gitu. Pemuridan itu seperti itu. Ada tahapnya. Ada fase di mana anak itu diajak bareng-bareng mengerjakan sesuatu, ada waktunya juga dilepas, diawasi. Gitu. Sih dari kecil Om nggak ngelihat Tidak sosok sama sekali. bapak, tapi bisa begitu. Itu ada kendalanya nggak Om waktu dulu ngelatih? Awal ada, karena saya sama anak pertama itu punya pengalaman cukup panjang ya. Maksudnya sampai ada fase begini. Anak saya yang pertama namanya Theo ya. Oh laki Om ya? Laki, sekarang sudah jadi gembala juga, jadi pendeta dan lebih pendeta dari saya malah. Dan tadi di jalan saya telepon dia lagi jogging dengan 4 anaknya. Ini termasuk pemuridan, ngajak jogging bareng itu. Karena pemuridan tidak hanya menyampaikan ayat-ayat loh, tapi membagi hidup, membagi waktu bersama-sama, jalan bareng itu gitu. Nah, saya punya pengalaman sama dia itu sampai begini. Saya pernah tidak tahu hebatnya dia di bidangnya dia itu pembasket yang luar biasa. Saya ketemu teman-temannya, Om Theo itu luar biasa, dia itu playmaker, apalah julukannya, macam-macam ya. Tapi Theo sendiri nggak pernah tahu juga hebatnya papanya di gereja-gereja. Nah, ini kan apa ya, sontoloyo sebenarnya ya kan gitu. Jadi gini loh, banyak anak pendeta itu juga fatherless itu karena itu tadi. Jadi papanya hebat-hebat sendiri, anaknya hebat-hebat sendiri. Ini kan sebenarnya nggak sinkron ya kan. Dan makanya buat pria itu gini kadang-kadang ya, kalau setan nggak bisa hancurkan kamu dengan dosa, setan akan buat kamu sangat sibuk. Hati-hati dengan ini ya. Kalau sudah sibuk, kelihatannya rohani, jadinya nggak rohani sebenarnya. Secara perlahan merusak diri sendiri dan keluarga sendiri. Makanya setiap kita orang tua harus punya waktu keluarga. Dalam sih. Ini cukup dalam karena jadi bukan cuma ngomong, tapi dia harus juga Melakukan dan mencontoh. praktekkan sekali gitu. Tapi itu tadi kalau yang soal sibuk kayak gitu Om, itu hanya bapaknya aja atau ibu juga pengaruh sekali Om, atau bapak saja yang mendidik anak-anaknya itu untuk memuridkan itu tadi? Sebenarnya gini, kehadiran seorang bapak itu akan memberi identitas dia itu. Bapak itu seorang pendidik itu menggunakan kata instruction, artinya pelatih ya gitu. Tapi kalau seorang ibu itu teacher, guru, mengajar, menghasilkan skill. Jadi kalau dibesarkan berdua itu bagus banget daripada sendiri-sendiri. Tapi guru saya mengatakan begini, ini Anda semua boleh percaya boleh enggak, tapi saya percaya. Ya gini, ada banyak orang tua kesana kemari cari metode untuk mendidik anak supaya on track ya kan? Tapi saya mau katakan begini, seorang bapak itu adalah metodenya Allah sendiri untuk mendidik anak. Coba kalau kalian lihat di televisi aja bagaimana bangsa Israel itu bapaknya itu mendidik anaknya. Ada fase-fase khusus ya. Gitu.
Karena anak itu sudah pakai apa itu di sini rambut, nah itu menandakan didikannya sampai di mana, kira-kira begitu. Berarti sebenarnya jawaban orang di luar sana yang ngomong, kan sekarang booming banget kan Om, ngomongin soal fatherless itu kan booming banget. Berarti sebenarnya jawabannya pun sudah ditemukan sejak awal untuk tetap on track di dalam Tuhan. Betul. Wow. Wah, berarti seorang bapak sama seorang ibu itu harus saling ya, Om ya. Saling Harus saling kerjasama, untuk kerjasama ya. partner untuk mendidik anak itu. Tapi gini Om, kan saya kan juga mempelajari, bahkan saya nulis bagian yang ini itu tentang kalau orang tua kita ini, mereka tidak pernah dilatih tentang pemuritan, atau mereka tidak pernah dapat contoh gitu untuk bagaimana memuridkan anak selanjutnya. Karena saya sempat menulis ini Om untuk ujian akhir saya gitu. Bapak tidak akan tahu bagaimana memuridkan kalau dia tidak pernah dimuridkan gitu, karena dia tidak paham untuk memuridkan anaknya gitu jadinya. Kalau kayak tadi kan Om justru nggak ketemu sama bapak, tapi tiba-tiba bisa begitu. Nah itu mungkin boleh share pengalamannya Om itu. Prinsipnya kan begini sebenarnya, seorang bapak itu tidak akan pernah jadi bapak yang benar kalau dia tidak pernah dibapai dengan benar. Dia hanya akan menjadi seorang bapak seperti dulu dia dibapai. Dan itu akan terjadi turun-temurun. Sama seorang ibu juga itu tidak akan menjadi ibu yang benar kalau dia nggak pernah diibui secara benar. Dan ini juga akan dibuat turun-temurun, biasanya begitu. Nah, saya lebih berada di sisi pembapaan ya. Nah, saya itu karena saya sendiri fatherless, terus sekali waktu ada satu kegerakan pria. Nah, saya ikut di situ. Terus kemudian saya cari figur seorang bapak dan saya minta dibapai. Dan sampai hari ini pun saya masih punya bapak rohani di atas saya. Gitu. Sampai hari ini pun. Sampai hari ini. Kalau istilah lain mungkin pemurid ya. Tapi kalau saya punya istilah pembapaan. Jadi saya punya bapak rohani, saya juga punya anak-anak rohani yang banyak banget. Gitu. Supaya mereka bisa membapai secara on track itu, supaya kan ini yang kita bicarakan ya. Begitu nggak di on track ini pasti bermasalah nanti gitu. Om, aku mau coba tanya, kalau misalnya kan ini kesadaran Om sendiri untuk Om sadar kalau misalnya Om dulu adalah fatherless gitu kan, terus mencoba untuk masuk ke komunitas dan mencoba untuk mencari aku harus dibapai ini supaya aku ya tetap on track itu tadi. Cuma kan yang tadi seperti Om bilang ada banyak orang mungkin ya yang tidak sadar kalau ternyata dia tuh belum on track nih, tapi posisinya dia tuh memang sebagai bapak. Nah, bagaimana posisi kami yang sebagai anak juga kan, kayak bagaimana menanggapi hal ini kayak gitu deh Om, gitu. Bagaimana ngomongnya ganti kayak bapak. Waduh, benar agak sulit kalau ganti bapak. Tolong nanti ya. Rada garis keras ya ini ngomongnya. Kan sulit gitu loh Om, maksudnya kesadaran itu nggak semua orang bisa tumbuh dan akhirnya aku butuh dibapain kayak gitu. Perasaan untuk sadar itu kan enggak semua orang kayak gitu. Sorry Om, tambahin. Apalagi kalau udah Om agak senior gitu. Kan kita tuh sering denger ya, makin senior tuh malah makin ruwet gitu, makin pusing gitu. Gitu Om. Itu aja sih. Makin tua makin susah dikasih masukan. Makin merasa benar sendiri itu iya. Tapi nggak semua orang ya. Tapi banyak itu. Yang sadar itu sedikit. Nah, makanya mungkin di acara ini juga saya mau pesan sama siapapun kita itu setua apapun jangan pernah kehilangan spirit sonship. Karena begitu kehilangan spirit sonship, kita nggak akan jadi bapak. Kita nggak akan punya fatherhood yang bagus. Nggak on track tadi gitu. Terus begitu juga sehebat apapun kita, sudah pinter kayak apa, gelar kita banyak juga, jangan pernah kehilangan spirit seorang murid juga. Ini yang nggak boleh gitu. Seumur hidup kita itu harus menempatkan diri sebagai pemurid yang tetap murid.
kira-kira begitu. Berat sih ini. Berat. Seorang pemurid yang juga Yang tetap juga murid punya. dan Iya, seumur betul. hidup. Karena kayak om yang sekarang aja tadi bilang masih punya. Betul. Dia masih punya kayak mungkin mentor gitu kali ya. Ya, Itu hebat karena nggak mudah untuk melakukan. Oke. Ya itu mungkin dari sisi yang pemuritan tadi om ya, pemuritan dari bapak ke anak. Saya justru pengen menandai dari sisi anak om, dari sisi saya gitu. Kan kami ini anak. Apakah ya itu tadi om, saya mencoba karena zaman sekarang tuh anak tuh nggak sadar gitu. Kalau sebenarnya bapaknya tuh lagi mengarahkan atau bapaknya lagi ngasih tahu gitu. Mungkin bukan cuma lewat omongannya om, lewat tindakan dan sebagainya. Cuma kan sekarang anak itu dia nggak bisa paham gitu om. Kalau oh ini memang lagi ngajarin, oh malah ribut nanti. Apalagi kalau jaraknya cukup jauh gitu. Nah, apakah itu pernah terjadi juga om? Dan bagaimana gitu untuk misal mungkin ada cara-caranya om dari sisi bapak untuk masuk ke dunia anaknya, atau dari sisi anak pengalaman dari anak-anaknya om gitu. Mungkin dari Theo itu tadi yang nomor 1 itu ya, dia bisa Iya. jadi begitu gitu. Itu bisa jadi masukan buat kami juga para pendengar gitu. oke. Saya tadi di awal sudah ngomong bahwa anak saya 6, cucu 7. Saya itu kan gini, menikah 30 tahun, terus istri saya meninggal. Terus anak 2 ya, Theo sama Kesia. Oke. Setelah itu saya nikah lagi dengan yang sekarang yang Jeti Kaligis itu. Oke. Ya, dia bawa anak 4. Gitu. Nah, secara praktis saya sekarang jadi bapaknya dari 6 anak ini. Dan yang 4 anak ini kan sebelumnya bukan saya yang mendidik, bukan saya yang membapaki. Ini juga nggak mudah, ini sulit. Ya, saya tahu mereka sayang sama saya juga sayang sama mereka. Tapi ada satu yang memang sampai hari ini saya belum berhasil. Namanya kan 4 itu perempuan 3, laki 1. Namanya Yohan, Yola, Yofi, terus Yovan. Yang Yovan ini masih kuliah di Jogja ini juga. Terus yang Yofi ini agak nakal, agak lost control dulunya. Dan kalau saya tanya istri saya punya pengalaman yang cukup keras sama papanya, pernah dipukul, pernah dikata-katain yang kasar. Karena sebenarnya anak itu nggak perlu kasar, anak itu perlu tegas. Tegas, karena tanpa ketegasan anak pasti hilang arah ya. Tapi tanpa kelembutan juga nggak akan tumbuh secara maksimal gitu. Nah ini sampai hari ini saya belum bisa maksimal masuk ke Yofi ini. Dia melancong kemana-mana. Sekarang lagi di Papua. Ini cewek ya om ya? Iya. Cewek Jadi bener. kalau kita sebagai orang tua terus ngerasa anak itu kok nggak bisa masuk ya, susah gitu ya. Tapi Alkitab itu mengharuskan kita itu sebagai orang tua mengajarinya berulang-ulang. Nah kata berulang-ulang itu dalam bahasa aslinya itu menggunakan pakai kata zanan. Itu artinya kayak ngasah ujung tombak yang buat perang itu. Jadi didik anak itu seperti itu. Kalau lihat anak enggak mempan enggak bisa masuk gitu, ya orang tuanya harus terus berulang-ulang. Tapi dari sisi anak, saya mau katakan begini, saya pernah hidup di fase itu juga. Fase di mana saya nggak mau dengar orang tua karena saya kan fatherless. Anak fatherless itu ya. Ini saya kan melewati, makanya saya mau cerita ya. Anak fatherless itu memiliki 4 tanda. 1 liar, ini susah dikendalikan ya kan. Terus 2 fighting spiritnya lemah, ya. Terus yang ketiga itu tidak bisa membedakan kesenangan sementara dan masa depan. Maksudnya kalau dikasih duit habis saja, nggak pernah nggak punya rancangan. Ya. Hidupnya nggak punya track yang jelas, jadi nggak karu-karuan gitu ya kan. Yang keempat mudah sakit karena Udah sakit.
Ya karena papa itu punya proteksi termasuk kesehatan itu. Sorry Om, sakit secara fisik atau Bisa dua-duanya. Gitu. Boleh, iya bisa. Gitu. Makanya perlunya pembapaan itu sampai di situ. besar banget? Pengaruhnya besar banget dan makanya setan sangat berusaha keras supaya terjadi fatherless dan turun-temurun terus-menerus. Gitu. Makanya di Alkitab itu perjanjian lama diakhiri dengan satu kalimat, hati bapak-bapak harus kembali kepada anak-anak, baru anak-anak akan kembali kepada bapak. Ya. Perjanjian baru Lukas 1, Yohanes Pembaptis ngomong juga, hati bapak-bapak harus kembali ke anak-anak, baru anak-anak kembali ke bapak-bapak. Memang sebenarnya yang perlu diperjuangkan betul itu adalah pembapaannya itu. Jadi anak serumit apapun, kalau pembapaannya benar, lama-lama benar. Saya juga mengalami ini. Anak-anak saya juga dulu susah hubungan ya. Tapi setelah saya, ya intinya saya sih yang kumpulkan mereka, minta maaf dan saya ngakuin, dan kemudian saya suruh mereka tumpahin isi hati. Karena untuk awal sebuah pemulihan kan harus memang keterbukaan itu. Tumpahin, dan kita nggak boleh begini, perasaan nggak gitu, nggak boleh. Karena itu yang dia rasa. Gitu. Sebenarnya anak-anak itu nggak akan seperti itu, nggak akan rusak begitu kalau dapat tempat sih sebenarnya di rumah, di hati orang tuanya. Kayak gitu. Jadi juga lewatin ya. Loh, lewatin. Keren. Wow, sampai gak bisa. Jadi tugas kalian di pelayanan youth itu nggak main-main. Benar. Sebenarnya bapak semua Maksudnya anak. gini ya, karena pelayanan youth ini ya butuh duit yang banyak dan youth itu nggak ada duitnya, makanya banyak orang nggak suka di situ. Ya. Mohon maaf, ini sponsor YouTube boleh kalau misalnya kasih kita. Lah kalau mau generasi selamat, ya mau nggak mau youth harus dapat hati seorang bapak. Artinya yang melayani di youth itu harus punya hati bapak. Sekalipun dia wanita. Ya. Apa sih artinya punya hati? Nah itu perlu di Betul. Nggak masuk gender berarti ya. punya hati itu gini. Pernah nggak dengar orang ngomong begini? Aku sih punya hati cuman belum sempet aja. Oh belum Om, itu mungkin di tempat lain Om. Kalau di sini mungkin Terima kasih, nyapunya sudah bersih. Itu orang begitu sebenarnya omong kosong. Karena gini, orang yang punya hati itu harus punya 3 indikator. 1 punya waktu, ya, 2 punya tenaga, 3 punya uang. Jadi seorang bapak itu harus punya ini buat anaknya itu, gitu. Punya waktu, punya uang buat biayai, terus punya tenaga buat melayani dia, berjuang mengarahkan dia, ini kan tenaga ya kan. Nah banyak seorang bapak itu menggantikan semuanya dengan uang, nggak bisa. yang ngeri kalau udah digantikan nggak punya uang lagi Om. Gantikan dengan apa bapak maksudnya? Kalau uang juga nggak punya berarti nggak tergantikan itu. Ya, itu musibah itu namanya. Itu yang bikin rusak nggak sih Om? Itu tidak hanya merusak anaknya aja itu, tracknya juga dirusak sama bapaknya ini. Gitu. Aduh. Terima kasih telah menonton. Wow, Gitu. menarik. Ini malah kita jadi dapat banyak sebenarnya. Iya betul. Kayak kita tulis tidak sedalam itu ternyata. Ya. Iya. Oke. Bahas tentang kesadaran gitu Om. Jadi di rumah itu kan mungkin papa mama tidak sadar kalau akhirnya mereka tidak hadir untuk anak-anaknya. Nah,
kami sebagai anak pun sebenarnya ada pasti kerinduan untuk papa mama tuh bisa bersama dengan kami gitu. Entah nanti bentuknya jadi ada yang marah, entah bentuknya ada yang jadi tidak nyaman di rumah, ada yang bertanya-tanya kayak papa mama kok nggak pernah punya waktu ya, kok nggak pernah hadir ya, kayak gitu. Cuma kan pasti ada kerinduan itu gitu loh. Nah kami sebagai anak tuh sebenarnya harus seperti apa sih Om di rumah itu kayak gitu. Oke. Dan kasus seperti itu banyak banget. Ya, banyak banget, dan kadang dari sisi orang tua, kadang dari sisi anak bisa terjadi. Yang perlu kita tahu bahwa setan itu selalu cari celah supaya bisa masuk dan semua bisa miss gitu ya. Nah kalau ada kasus seperti yang kamu tanya, orang tua nggak punya waktu, sibuk terus anak berharap ada waktu bisa ngobrol nyaman gitu kan. Nah, harusnya memang begini, harusnya ya rumah itu menjadi tempat pulang yang nyaman, menjadi tempat istirahat yang nyenyak, terus menjadi tempat ngobrol yang enjoy, terus memperoleh jalan keluar, memperoleh sukacita. Ini semua perlu pengorbanan. Kalau ada anak, siapapun kamu yang berada di rumah seperti itu, nggak dapat seperti itu, ya dengan adanya acara on track, terus kemudian ada komunitas kamu di gereja, ini harusnya jadi satu rumah pengganti untuk menyembuhkan ini. Sampai nanti kamu pulang justru kamu yang bawa kesembuhan, bisa menyembuhkan orang tua yang terlalu sibuk ya gitu. Dan banyak juga orang tua kan maniak kerja ya kan, berangkat anak sudah belum bangun, pulang anak sudah tidur, betul-betul nggak punya hubungan. Padahal hubungan itu kekuatan rumah tangga, kekuatan keluarga. Jadi saya sarankan anak-anak sendiri juga ngerti, jangan sampai malah jadi korban juga gitu. Terus kamu jadi anak-anak muda ini jadi cuek, jadi nggak peduli, jangan. Justru adanya acara ini, terus komunitas kamu itu menjadi pemuritan di mana anak ini nanti pulang, justru dia yang akan menjadikan rumah itu jadi sembuh. Menarik. Ya Om, Gitu. kalau gitu berarti sebenarnya tuh kalau kita ngomong sebagai keluarga atau enggak kita bicara sebagai gereja gitu ya Om. Berarti gereja itu juga perlu yang namanya pembapaan itu tadi Om ya. Perlu banget. Orang perlu pembapaan itu Om ya. Perlu banget. Oke. Gini. Kalau kalian baca Yohanes 14 ayat 8 dan 9 itu Filipus kan tanya begini sama Yesus, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Artinya itu cukup, kayak terpenuhi semua kalau sudah ngelihat Bapa gitu ya kan. Nah, gitu ya kan. Terus Yesus ngomong begini, Filipus, sudah berapa lama kamu bersama aku? Kamu masih tanya tunjukkan Bapa. Kamu lihat aku itu sama dengan lihat Bapa. Nah, intinya saya mau ngomong gini, Bapak di bumi, orang tua di bumi itu harusnya jadi cerminan itu. Harusnya bisa ngomong, nak, kamu lihat Papa sama dengan lihat Bapa. Harusnya. Itu Tapi yang kan, diperjuangkan. Itu yang diperjuangkan. Kalau kata tadinya sontoloyo tadi itu. tapi masalahnya banyak anak itu melihat gendruwo di rumah. Nah, harusnya seorang bapak itu, sosok bapak itu harus menunjukkan gambar bapak di surga. Aduh maaf. Kataan. Gak apa-apa, ini ngobrol santai tapi on track ya kan? Ya, Nah, gitu. Kan kebenaran itu harus kadang-kadang disampaikan secara kayak gak serius tapi benar ya kan? Iya, iya. Terus disampaikan dengan kasar tapi benar. Iya. Untuk apa kalau cuma halus terus munafik, nggak akan menyembuhkan. Nah kalau sosok bapak itu sendiri nggak ada, ya ibu, harusnya ibu itu menampilkan gambar bapak tadi itu. Berarti seimbang. Iya, berarti kita coba anu ya, seimbang. Terus di dalam rumah itu harus ada pemuritan. Tadi sih saya tuh ngelihat yang bagian kan tadi nanya, Om gimana yang supaya anaknya bisa bersatu gitu. Yang Om lakukan tuh bapaknya terus gitu, yang mencoba untuk mendekat ke anaknya, untuk Ya. terus untuk merangkul anaknya, didatengin satu-satu.
dan itu sulit sih. Dan tadi kan ngobrol soal habis ini Om kemana gitu. Jadwalnya Om tuh juga bukan jadwal yang selong untuk maksudnya akhirnya bisa gitu loh. Tapi Itu ngaturnya betul, gimana? heeh. Komitmen. Jadi waktunya komitmen sama keluarga jangan diubah. Walaupun mendesak harusnya nggak diubah. Gitu. Itu sih. Ini Bolak-balik sebenarnya masalah pemuritan itu masalah waktu sih sebenarnya. Ada banyak orang jangan gini. Kalau sempet, bukan itu pemuritan. Pemuritan itu membuat kesempatan, bukan kalau sempet. Terus gini, komunitasmu di gereja itu harusnya pemuritan itu gini. 1, menyembuhkan luka batin, ya kan. Terus 2, ngurusin potensinya, ya kan. Terus 3, itu mempertajam kompetensinya. Terus 3 ini harus dilakukan di pemuritan youth tadi itu. Harusnya itu. Wah, ini kalau bisa dikerjakan, nggak ada anak muda yang ecek-ecek, pasti berkualitas, ya kan. Terus kalau di rumah seorang bapak itu memuridkannya simpel juga sebenarnya. Afirmasi identitas, afirmasi value, afirmasi potensi. Balik ini aja gitu. itu paling penting. Penting. Karena anak kita itu nanti nggak hidup dengan pinternya loh, hidup dengan potensinya ini. Lalu kalau potensi ini diimbangi dengan value yang benar, identitasnya kuat, ya kan. Karena yang pertama identitas ini kalau sudah rusak, orang tua yang sudah merusak identitas anaknya itu, yang rusak itu ya pasti ya gambar dirinya, luka batin, terus keberhargaan pasti rusak. Dan anak kalau sudah rusak ini, susah jadi bakal orang itu gitu. Pasti rusak gitu. Dan terus kalau gereja lagi nggak peka, nggak boleh lagi, wah hilang generasi gitu. Saya berharap sih acara On Track ini betul-betul menyembuhkan banyak orang di semua level, semua kalangan, semua track gitu. Jadi satu track gitu. Gitu. Tracknya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya. Oke. Mungkin gitu kali ya pembicaraan kita dari fatherless sampai ke pemuritan. Nggak bisa, maksudnya sesuatu hal yang ternyata fatherless itu juga membawain murid gitu, untuk membawa anak-anak kita ini supaya jadi ya termuridkan oleh keluarga itu sendiri. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada kata penyemangat untuk kita, Pesan untuk kita semua. untuk yang muda, yang tua, Ya, betul. yang apa. Ya, pesan saya khusus buat apa ini, program apa ini? Podcast. Program. Ya, On Track ini jangan pernah berhenti menjadi sarana pemuritan. Sampai gini, kamu nggak akan pernah bisa menyelesaikan tugasmu sampai tuntas, tapi paling tidak waktumu yang tuntas. Gitu kan, sampai segitu ya kan, waktu kita aja gitu. Dan jangan pernah berhenti walaupun lelah ya, karena berhenti itu berarti udah punah ya kan. Sudah, biar lebih baik jalan terseok-seok tapi tetap on track daripada keluar track ya kan. Gitu ya. Kayaknya pesannya buat kita. Ya, betul lah, karena ini kan alatnya ya kan. Ya. Gitu. Terima kasih banyak Pak Ishak, Sama-sama. sangat menyentuh hati kami. Puji Tuhan. Oke, kayak gitu. Terima kasih. Mungkin begitu kita Oke. akhiri untuk Jangan lupa terus subscribe, like, dan komen di podcast ini. Kalau misalnya ada masukan pun juga boleh tulis request, kita mau bahas apa sih di kolom komentar. Ya. Share sebanyak-banyaknya supaya kita berantasi fatherless di tempat ini gitu kan. Ini jadi kerinduan dan perjuangan kita bersama. Nggak bisa cuma pastor, nggak bisa cuma hamba Tuhan, nggak cuma leader-leader, tapi kita semua sangat-sangat berperan dalam memberantasi fatherless ini supaya banyak generasi dimenangkan terus ya, semakin banyak anak yang terus bertumbuh dalam tracknya Tuhan Yesus Kristus gitu, nggak kemana-mana. Oke, see you di episode selanjutnya ya, On Track Podcast. Walaupun dunia nggak karuan, tapi kita harus tetap on track. On track. God bless you.